Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 muatan IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kondisi geografis bangsa Indonesia. Kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terdapat 4 bidang. Yang pertama, terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, terhadap budaya masyarakat. Yang keempat, terhadap transportasi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memberikan banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang luas telah diakui oleh UNISCOL 1982, sehingga Indonesia memiliki kewenangan untuk mengolah sumber daya laut yang sangat melimpah. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat membawa dampak, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan masyarakat di bidang wisata bahari, terciptanya lapangan pekerjaan pengolahan sumber daya laut seperti ikan, kerang, garam, dan lain-lain. Terbukanya lapangan pekerjaan di bidang jasa transportasi laut antar pulau. Lapangan pekerjaan di daerah pantai misalnya sebagai nelayan, petani garam, petani rumput laut, peternak udang, persediaan jasa wisata bahari. Lapangan pekerjaan di dataran rendah misalnya sebagai petani persawahan, petani palawija, pekerja kantor, pekerja pabrik. Lapangan pekerjaan di dataran tinggi misalnya sebagai petani perkebunan kopi, teh, dan coklat, penyediaan jasa wisata panorama dan camping, persediaan jasa wisata sumber air panas, penambangan belerang. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat juga membawa dampak. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Dampak sosial dari peran Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia yaitu terjadinya pemburuan, percampuran, dan peleburan nilai-nilai sosial antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan etnis tertentu, misalnya Pecina dan Kampung Arab. Perubahan perilaku masyarakat dalam bergaul karena pengaruh dari luar. Perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan komunikasi dan interaksi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan budaya masyarakat. Dampak dari kondisi geografis di bidang budaya yaitu beragamnya budaya di Indonesia, terjadinya akulturasi atau pencampuran budaya asing atau luar pulau dengan budaya lokal. Perkembangan seni budaya masyarakat. Pengaruh kondisi geografis terhadap transportasi masyarakat. Transportasi merupakan perpindahan tempat dari satu ke tempat yang lain.
Pengaruh kondisi sebagai negara maritim dan kepulauan di bidang transportasi, misalnya 1. Pembangunan pelabuhan untuk transportasi antar pulau jalur laut. Pembangunan bandara untuk transportasi antar pulau jalur udara. Perkembangan industri pesawat dan kapal. Dampak positif dari kondisi geografi sebagai negara maritim dan kepulauan. 1. Indonesia terletak di jalur perdagangan dunia. Indonesia kaya akan budaya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Potensi menjadi negara pariwisata. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Terciptanya berbagai lapangan pekerjaan. Dampak negatif dari kondisi geografi sebagai negara maritim dan kepulauan. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia. Semakin terkikisnya transportasi tradisional. Berpotensinya eksploitasi sumber daya alam laut besar-besaran yang tidak diimbangi oleh kearifan lingkungan.